Selama buang air sih gue lebih fokus nuntasin hajat ya. Cuman giliran pas mau bersih-bersih, pandangan tuh gak sengaja lihat ke arah atas pintu toilet. Ternyata ada yang ngintip. Cuman ya bukan orang. Rupanya kayak cewek, rambutnya panjang. Tapi kalau mukanya nggak jelas. Soalnya pas gue lihat ke arah tuh pintu, sosok ini spontan ngilang di balik tembok. Oke, halo. Kali ini gue bakal bawain cerita dari orang yang bernama Gwen. Tentang keadaan rumahnya yang sekarang dia tinggali di daerah Jakarta. Yaitu tentang sosok penghuni jam 12 malam. Halo guys, gue Gwen, tinggal di Jakarta, seorang mahasiswi. Di sini gue mau ceritain kisah rumah yang baru ditempatin dari setahun yang lalu. Bukan rumah baru sih, cuman orang tua ngejual rumah yang lama buat pindah ke sini dengan alasan-alasan tertentu. Sebenarnya sih gue nggak masalah pindah rumah. Kemanapun itu, yang penting rumah layak dihuni. Dan orang tua gue mampu buat beli rumah itu juga. Tapi ada hal yang gak gue sadari tentang pindah rumah ini. Karena kan sebelumnya belum pernah ngalamin kejadian kayak gini. Yaps, ini kejadian seputar hal mistis. Seperti yang gue bilang, di rumah sebelumnya nggak ada kejadian kayak gini selama tinggal di sana. Tapi semenjak pindah, hal ini tuh gue alami sampai sekarang. Cuman frekuensinya nggak terlalu sering, jarang-jarang. Terus ada satu hal yang khas banget sama kejadian di rumah ini. Itu tentang waktu kejadian. Selalu diawali pas pukul jam 12. Gue gak paham sama penghuni rumah ini kenapa mereka eksis di jam segitu doang. Dan hal itu juga gak lama. Paling muncul kejadian aneh cuma sampai jam 1 atau mungkin setengah 2-an. Mungkin buat anak kecil umuran SMA, SMP, atau SD masih tidur di bawah jam 10-an. Tapi buat mahasiswi kayak gue itu hampir mustahil. Meskipun ada waktunya ketiduran di bawah jam 10. Nah jadi pas awal pindah, look dari depan sih oke-oke aja. Gue suka sama desain rumahnya. Ya nggak jadul-jadul banget. Apalagi kelihatan bersih halamannya. Dan rumah ini punya 2 tingkat. Pokoknya yang bakal gue sebut cuman beberapa ruangan. Kayak kamar pribadi gue, dapur, kamar mandi atau toilet, ruang tamu, sama balkon atas yang sampingan sama kamar. Dan emang kamar gue letaknya ada di atas. Dari hari pertama sampai 1 minggu lebih mungkin, itu nggak terjadi hal aneh.
Biasalah kayak rumah-rumah biasanya yang sebelumnya gue tinggali. Kebetulan juga seminggu itu jarang banget ke rumah. Paling cuma bawa buku atau beberapa barang sebentar. Nggak sampai tidur di rumah. 1 minggu itu kan emang ada keperluan dan gue nginep di rumah temen. Entahlah saking sibuknya nggak inget hari. Pusing banget kepala. Setelah keperluan gue selesai, dari situ biasa tidur di rumah. Baru aja balik, udah digangguin aja. Cuman pas pertama nggak gue hirauin ya, soalnya capek banget. Yang paling penting tidur yang ada di otak gue. Kejadian waktu itu nggak tahu juga jam berapa. Cuman gue yakin sih ya jam segituan. Karena emang gue pulang dari rumah temen sekitar jam 10:30. Ingat banget waktu itu baju belum ganti. Tapi karena capek banget, sumpah langsung tidur. Dan gue itu tipe orang yang tidurnya gampang kebangun kan. Gilanya nih sosok yang ada di kamar udah iseng aja ke gue. Tapi karena nggak terlalu peduli juga, akhirnya lanjut tidur. Ya intinya gue capek banget pas malam itu. Nah jadi kejadian yang sebenarnya gue rasain pas waktu kebangun itu kerasa kayak ada tangan ngeraba telapak kaki. Otomatis geli, jadinya kebangun. Yang gue inget sih kayak ngebelai kaki. Cuman sampai 2 kali ngebelainya tuh. Seperti yang gue bilang di awal, sosok-sosok yang ada di rumah ini gak terlalu sering eksis kan. Gue juga selama setahun lebih tinggal di sini mungkin cuman 4 atau 5 kali. Sama yang barusan gue ceritain. Nah kalau kejadian yang kedua itu di kamar mandi. Jadi pas waktu itu begadang kan, soalnya ngerjain tugas. Lagi sibuk ngetik dokumen di laptop. Tiba-tiba kebelet, pengen buang air. Larilah gue ke toilet bawah. Kebetulan pas lagi jam 12:30. Karena saking kebeletnya buang air, pintu toilet nggak sempat ditutup. Karena gue mikirnya siapa juga yang bakal ngintip. Orang di rumah cuman ada keluarga doang. Selama buang air sih gue lebih fokus nuntasin hajat ya. Cuman giliran pas mau bersih-bersih, pandangan tuh gak sengaja lihat ke arah atas pintu toilet. Ternyata ada yang ngintip. Cuman ya bukan orang. Rupanya kayak cewek, rambutnya panjang. Tapi kalau mukanya gak jelas. Soalnya pas gue lihat ke arah tuh pintu, sosok ini spontan ngilang di balik tembok. Waktu itu spontan gue teriak. Mana belum cebok lagi. Hasil duduk di situ di toilet duduk sambil nunduk nutup muka takut. Apalagi itu ruangan kan kesannya gue terpojok gak bisa kemana-mana. Sedangkan gue sendiri tahu ada sosok cewek di luar pintu itu. Jadinya gak berani keluar. Gak lama bapak gue datang gara-gara suara teriakan tadi. Untung aja bapak kebangun, kalau enggak tahu deh, mungkin semalaman gue ada di dalam toilet.
Sebenarnya sekarang ini udah jadi hal yang biasa buat gue. Cuman pas awal-awal sih terlalu ekstrim ya buat orang yang belum pernah ngeliat gituan. Nah, pengalaman yang ketiga sama, posisinya deket WC, cuman ini di dapurnya. Jadi pas malam itu kita sekeluarga belum tidur, masih ada di ruang tamu. Dan ruang tamu ini disekat sama lemari buat ruang keluarga di sebelahnya. Kayak buat nonton TV gitulah. Awalnya yang pertama lihat itu gue, karena posisi tempat duduk menghadap ke arah pintu dapur. Yang gue lihat di sebelah lawang itu kayak ada kain. Warnanya hitam. Cuman nih kain gerak, kayak kena angin. Dari situ belum ngeh sama keanehan yang gue lihat. Cuman kayak biasa, gue itu terbiasa lihat pintu bagian atas. Gue terkejut. Sosok yang sebelumnya ngintip di toilet itu ada lagi liatin kita bertiga di ruang keluarga. Otomatis langsung bilang, "Mah, itu apaan?" Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Ibu sama bapak gue cuman baca ayat kursi buat ngusir nih sosok. Nggak tahu gimana sosok cewek ini udah ngilang di tempat dia berdiri. Soalnya kan waktu itu gue merem mulu. Tahu-tahu udah ngilang gara-gara dibacain ayat kursi. Malam itu jadinya nggak berani tidur sendirian di kamar atas. Akhirnya tidur minta ditemenin sama orang tua. Kejadian ini sebenarnya berselang-selang ya, bukan dalam waktu dekat banget terjadi. Terus kejadian yang keempat nih, ini agak beda. Soalnya itu sosok nggak bikin gue takut dari raut wajahnya. Cuman cara jailnya berlebihan. Meskipun nggak bikin cedera juga sih, tapi tetap aja menurut gue itu udah keterlaluan. Pokoknya waktu itu ketiduran sekitar jam 10:30 lah, kalau nggak salah. Pokoknya jam segituan deh. Gue juga lupa soalnya. Ingat kan sama cerita gue yang di awal, sosok yang ngeraba telapak kaki pas tidur. Menurut gue ini sosok yang sama. Pas malam itu enak-enaknya nih tidur. Tiba-tiba ada yang narik kaki. Sampai gue itu terjatuh dari atas kasur. Di saat yang sama gue terjatuh, di samping tuh ada sosok cewek. Cuman nih sosok, mukanya biasa kayak orang normal. Mungkin adalah sedikit perbedaan dari kulit. Ya sisanya biasa aja. Jujur sih takut, bukan karena perwujudannya, tapi cara sosok ini jahil ke gue. Dia tuh abis ngelakuin hal yang menurut gue berbahaya, tapi ini sosok masih tetap ada di tempat. Enggak tiba-tiba ngilang kayak di film-film. Seakan sosok ini mau bilang kalau ada dia di kamar ini selain gue. Waktu itu enggak
bisa ngapa-ngapain. Diem, kayak terkesima ngeliat sosok ini. Dan gue pun tanpa sadar ngeliat dia terus-terusan. Nggak lama sosok ini terbang naik tembus ke plafon. Nah, setelah sosok ini benar-benar ngilang dari tempat dia berdiri tadi, akhirnya gue sadar. Langsunglah keluar dari kamar, nyamperin ke kamar orang tua. Mereka juga pastinya udah tahu, apalagi sebelumnya pernah lihat juga bertiga di ruang TV. Selanjutnya hal yang dialami sama gue selama tinggal di rumah ini, itu ketemu nenek-nenek di halaman depan. Kedengerannya kayak biasa aja ya, apalagi daerah Jakarta jam segitu masih ada aja orang keluyuran. Tapi nenek ini beda. Jadi pas malam itu teman gue nginep kan di rumah. Nah, yang pertama lihat nih nenek-nenek, itu dia, bukan gue. Entah apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba dia ini keluar kamar, terus diam di balkon sambil ngerokok. Gue tegasin ya, ini orang cewek, bukan cowok. Dan gak bakal gue sepil namanya. Cuman dia itu demen banget ngerokok. Selang beberapa menit, dia ini masuk lagi. Terus bilang, ada nenek-nenek di halaman, katanya tuh. Pikir gue, masa ada nenek-nenek keluyuran jam segini? Waktu itu sadar karena lihat jam. Ternyata udah jam 12 lewat. Aduh, pirasat udah gak enak kan denger ceritanya si teman gue ini. Kita berdua cek lagi ke balkon. Masih ada. Dan sosok nenek ini lagi nyapu pakai sapu lidi di halaman. Cuman nih ada yang aneh. Nenek ini kelihatan jalannya mundur. Pegang sapunya di belakang. Positive thinking dong kalau yang kita lihat itu bukan orang. Apalagi setahu gue jam segitu udah waktunya para penghuni lama keluar kan. Ternyata beneran. Nggak lama teman tuh sadar. Nenek ini jalannya normal maju. Cuman kepalanya madep ke belakang. Dan gue juga baru ngeh. Ternyata sapunya emang dipegang di arah depan. Intinya sosok ini badan sama kepala itu arahnya berlawanan, gak searah. Kepala mengarah ke belakang, sedangkan dari leher sampai kaki semuanya mengarah ke depan. Gak banyak ngomong, kita berdua masuk ke dalam. Dan di dalam pun kita nggak ngebahas yang barusan dilihat. Soalnya takut kedengeran. Orang sosoknya masih ada di bawah. Dari kejadian itu tuh
Temen gue kapok buat main ke rumah. Sampai sekarang pun dia nggak mau nginep lagi di rumah ini. Tapi sekarang sih belum ngeliat lagi. Ya mudah-mudahan nggak ada muncul lagi. Soalnya buat gue meskipun niat mereka mungkin nggak ganggu, tapi tetap aja cara mereka nampakin diri itu udah ganggu banget. Kalau bisa sih pindah rumah, tapi kan ya gimana lagi. Udahlah, sekian cerita gue tentang rumah ini. Bye. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thanks for watching. Bye.